Lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 180. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. Lanjut nggak apa-apa. Al-wasiyatu. Lanjutkan. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kalau ibu lanjutkan tadi disambung khaironil. Itu ada nun kecil kan? Khaironil. Kalau lanjut, kalau enggak khaira berarti lanjut al-wasiyatu. Atau kalau ibu lanjut khairanil wasiyah sampai selesai. Artinya lanjut. Artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, lanjut ke terjemah kata. Menggunakan aplikasi Muslim. Al-Baqarah 180. Ya. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian tidak apabila hadoro datang ahadakum ahadakumu Ya. Seorang di antara kamu al mautu maut atau kematian in jika taroka ia meninggalkan khairon kebaikan al wasiyatu wasiat lil walidaini untuk kedua orang tua wal aqrabina dan para kerabat bil ma'ruf dengan cara yang baik haqqan kewajiban ala atas al muttaqina orang-orang yang bertakwa. Ya, tafsir Al-Jalalain. Diwajibkan atas kamu apabila salah seorang di antara kamu didatangi maut, maksudnya tanda-tandanya jika ia meninggalkan kebaikan yakni harta yang banyak, berwasiat baris di depan sebagai naibul fa'il dari kutiba dan tempat berkaitnya idsa jika merupakan zarfiyah dan zarfiyah. Ya. Jika merupakan zarfiyah dan menunjukkan hukumnya jika ia syartiyah dan sebagai jawaban pula dari in artinya hendaklah ia berwasiat untuk ibu bapak dan kaum kerabat secara baik-baik, artinya dengan adil dan tidak lebih dari sepertiga harta, dan jangan mengutamakan orang kaya, atau merupakan kewajiban masdar yang memperkuat isi kalimat yang sebelumnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ayat ini telah dihapus dan diganti dengan ayat tentang waris dan dengan hadis tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, kita lanjutkan ke penjelasan kandungan ayatnya melalui syair inspiratif yang ke-327. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berwasiat bila kedatangan kematian yang ditetapkan. Salatullah salamullah Ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dulu sebelum turun ayat waris, ya, umat Islam, orang beriman diwajibkan berwasiat, ya, diwajibkan berwasiat terhadap harta benda yang ditinggalkan ketika sudah mendekati ajal, ya, mendekati ajal, ya. Kalau sebelum ada ajal jangan berwasiat dulu, maksudnya, ya. Itu kewajiban dulu sebelum turunnya ayat tentang waris, ya. Jadi dulu, pokoknya dulu sebelum turun ayat waris, setiap umat Islam yang kira-kira mendekati ajal, bentar lagi akan datang ajal, ya, mungkin menurut perkiraan, ya, yang bisa kita kira-kira, ya, ada tanda-tanda akan dekat ajal, maka orang tua tersebut atau orang tersebut wajib berwasiat kepada ahli warisnya. Lanjutkan, Bu. Di antara tanda kematian yang menimpa diri kalian, sudah tua rambut ubanan, sakit parah yang menyakitkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Memang kita nggak tahu kapan mati, Bu. Tapi kan ada tanda-tanda, ya. Di antaranya apa, Bu? Tanda-tandanya. Ya, sudah tua, kemudian rambutnya sudah pada ubanan, giginya udah pada ompong, ya kan? Udah sakit-sakitan. Itu tanda-tanda, ya. Tanda-tanda akan mengalami kematian. Apalagi yang sudah lemah, ya. Nah, karena merasa bahwa nggak lama lagi hidupnya, takut keburu mati, maka hendaknya berwasiat dengan harta benda yang harta benda yang dimiliki, betul, diwasiatkan supaya harta itu bisa dilanjutkan nanti oleh ahli warisnya. Jangan sampai keburu mati nggak ada omongan, kan bingung ini harta mau diapain, kan? Nah, zaman dulu tuh begitu, Bu, diwasiatkan dulu, ya. Kamu dapat sekian, ya, kamu dapat sekian, supaya jelas pembagiannya, ya. Memang masalah kematian ini semua kita pasti mati, tapi kan kadang ada tanda-tandanya, walaupun nggak mestinya begitu sih, Bu. Ada juga nggak punya tanda-tanda mati, ya. Sebelumnya sehat-sehat, kan, naik pesawat kecelakaan, pesawatnya meledak atau jatuh, kan sebenarnya kan nggak ada tanda-tanda, Bu. Tapi ini maksudnya yang kelihatan, ya, yang kelihatan ada tanda-tanda mau mati, apalagi diputuskan sama dokter, Bapak mah nggak bakal lama ini karena sudah komplikasi, ya. Maka buru-buru kita berwasiat, ya kan? Boleh nggak kita nggak ada tanda-tanda kematian kita berwasiat, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jaga-jaga, Bu, ya. Iya, biar nggak pada berantem. Ya, ini saya wasiatkan untuk kamu nih, tolong dijaga, ya, dibagi secara adil, ya, jangan berat sebelah, gitu. Semoga kita panjang umur, Bu, ya. Walaupun sekarang kita belum ada tanda-tanda kematian, Bu. Ibu sudah ubanan nggak rambutnya? Ya udah itu tanda-tanda. Apalagi kalau udah ada giginya copot, ya udah tanda-tanda kita akan mendekati kematian. Semoga kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, Bu. Berwasiat itu berpesan atas harta yang ditinggalkan, dibagi dengan berkeadilan pada ortu yang melahirkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Jangan sampai wasiatnya salah sasaran, Bu. Ya, pacarnya dapat banyak umpama ya, atau teman dekatnya dapat banyak, sedangkan orang tuanya yang melahirkan dapatnya cuma seuprit. Itu nggak adil namanya ya. Justru orang tua kita yang kita utamakan, kalau ada lebih baru ke yang lainnya. Itu namanya berkeadilan. Ya, ya Bu ya. Kemarin kita sebagai seorang anak nih, kita punya harta benda banyak, ya kan? Kemudian kita masih punya orang tua, kita dulu meninggal. Ya, kita wasiatkan kepada siapa? Orang tua kita. Karena beliaulah yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Seperti jangan dibalik, Bu. Sama orang lain yang jasanya nggak seberapa malah diutamakan. Orang tua sisa-sisanya nggak boleh, itu namanya tidak adil, nggak boleh seperti itu. Lanjut, Bu. Juga pada kaum kerabat, yaitu keluarga yang terdekat, mereka dapat harta wasiat sepertiga, tolong diingat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Habibillah. Ternyata wasiat itu ada ketentuannya, Bu. Sepertiga ya, dari harta yang ditinggalkan. Diberikan kepada siapa? Kepada orang tua. Kalau orang tuanya nggak ada, kepada kerabat. Siapa kerabatnya? Mungkin saudaranya, ya, adiknya atau kakaknya. Pokoknya keluarga terdekat lah. Jangan sampai mengutamakan orang lain yang nggak ada hubungan karib kerabat. Ya, pokoknya orang terdekat lah yang kita anggap dia sudah berjasa dengan kita. Yang terdekat dulu, kalau kakak atau adik nggak ada, baru ke sepupunya mungkin ya, ke pamannya dan lain sebagainya. Dan ketentuannya berapa, Bu? Sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Ya, jangan dihabiskan semua, karena di sana mungkin ada hak anaknya nanti yang perlu dibagi juga. Jangan dihabisin ke orang tua atau ke saudaranya, sementara anaknya gigit jari. Ya nggak boleh kayak gitu. Makanya diatur hanya sepertiga yang boleh diwasiatkan. Ya begitu, Bu. Dan ini juga berlaku kalau umpamanya orang tuanya non muslim. Kalau secara waris dia nggak boleh. Kalau secara hukum waris Islam, karena beda agama, nggak boleh dia dapat harta warisan dari anaknya yang muslim. Nah, dia boleh mendapatkan hak dari wasiat. Nah, boleh dia kalau wasiat boleh kepada non muslim. Tapi kalau waris, Bu, harus yang sedarah ya. Satu garis keturunan. Itulah ketentuan dalam hukum waris. Jadi wasiatnya masih berlaku juga. Walaupun menurut jumhur ulama wasiat ini sudah dihapus. Maksudnya setelah turun ayat tentang waris, maka wasiat ini tidak berlaku. Tapi dalam keadaan tertentu masih berlaku. Seperti yang disampaikan tadi, ada orang tuanya non muslim, maka dia mendapatkan hak hartanya dari wasiatnya. Ya, bukan dari warisnya. Atau mungkin dari hibah. Kalau hibah itu harta yang diberikan ketika masih hidup. Ada serah terimanya, Bu. Makanya ibu punya mobil. Saya hibahkan mobil ini ke anak ibu, umpama ya. Maka nggak perlu nunggu ibu meninggal. Sudah jadi hak dia, kasih surat-suratnya. Itu namanya hibah. Hibah itu diberikan ketika kita masih hidup. Kalau wasiat diberikan ketika kita sudah meninggal dunia. Lanjutkan, Bu. Ya. Ini adalah kewajiban, jangan sampai diabaikan. Manifestasi dari keimanan, wujud dari nilai ketakwaan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, kewajiban wasiat itu ya sebagai rasa manifestasi dari keimanan kita bahwa ini memang diwajibkan.
Ya. Kemudian atas dasar ketakwaan kita. Ketakwaan itu kan kepatuhan, sami'na wa ta'ana. Kalau keimanan itu kan keyakinan. Yakin ini ayat wajib berwasiat. Kemudian kita laksanakan ayat itu namanya takwa, Bu. Jadi iman itu teorinya, kita yakin ini dari Allah. Takwa itu perintahnya. Iya, pembuktiannya. Sama seperti ibu nih. Ibu yakin sholat itu wajib? Yakin? Nah, ibu namanya beriman. Nggak cukup. Ketika ibu melaksanakan sholat itu berarti ibu sudah bertakwa. Dia takwa adalah pembuktian dari rasa iman. Jadi nggak cukup kita beriman. Kalau nggak ada pembuktiannya itu kamuflase. Ya, mana buktinya Anda beriman? Sholat nggak? Enggak. Berarti imannya cuma di hati. Buktikan dong imannya dengan ketakwaan. Gimana caranya? Makanya parameter takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, yang mengamalkan perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya. Umpamanya nih, babi haram nggak? Yakin haram. Tapi dia masih makan babi. Berarti dia nggak bertakwa. Kalau Anda bertakwa, tinggalkan dong babi itu. Itu bukti bahwa Anda beriman. Dalam bentuk takwa. Diwujudkan, Bu, larangan itu. Bahwa saya benar-benar tidak makan babi. Sama seperti mencuri. Apa hukum mencuri? Yakin haram, ya enggak, Bu? Tapi dia tetap mencuri. Nah, berarti itu enggak takwa. Tidak bisa, Bu. Jadi harus disinkronkan antara iman dan takwa. Iman itu teorinya, takwa adalah praktiknya. Antara teori dan praktik mesti sejalan. Itulah seorang muslim yang kafa. Apa yang kafa, Bu? Yang total. Ya, kafa itu total. Ya, tidak pintar ngomong tapi nggak jalankan, itu namanya muslim bohongan. Muslim yang kafa itu apa yang dibicarakan itu yang dia lakukan, itu namanya muslim yang kafa. Kita bukan sok suci, bukan ada orang menilai kamu sok suci, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit istighfar. Bukan begitu, emang itu perintah Allah. Ya, terus banyak istighfar, banyak sholat, banyak doa, banyak puasa. Kadang orang begitu, Bu, negatif. Kamu sok suci sih, sedikit aja masa nggak mau sih? Sedikit nih nggak apa-apa nih, haram dikit. Kamu sok suci sih, begitu, Bu. Jadi bagaimana ya, kita kita bertakwa itu bukan karena kita sok suci, tapi itu merupakan kewajiban, ya, kebutuhan hidup kita. Terakhir, Bu. Udah. Habis ya? Habis. Alhamdulillah kalau begitu mah. Enak, udah sih mah. Saya pikir masih ada, Bu. Oh iya ya, alhamdulillah sudah selesai. Nah, setelah turun ayat waris, maka wasiatnya tidak berlaku. Nanti yang akan diberlakukan adalah warisnya, Bu. Andai kata ibu berwasiat, tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta benda yang kita tinggalkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina azabannar. Kafaratu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sabar ya.